Nih yang record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul kembali. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis artikel yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Cantika Andriani Rahmana, yang kedua ada saya sendiri, Dewi Widya Rizky, yang ketiga ada Delian Nadifa Rahmah, yang keempat ada Eni Rahayu, dan yang terakhir ada Fadilah Raihani. Boleh next teh. Terkait perintahnya sendiri adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang rencana penelitian atau hasil analisis jurnal penelitian. Baik, yang pertama, ada artikel pertama yang akan dibahas oleh Ibu Cantika. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal analisis yang saya dapatkan dari Google Scholar yang ditulis oleh Novelita pada tahun 2022 yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Kurikulum Merdeka menggunakan model Problem Based Learning atau PBL di kelas 4 sekolah dasar. Untuk hasil dari jurnal sendiri, hasil dari analisis didapatkan berdasarkan artikel penelitian yang diubah, terdapat peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 23 Malabur dengan menerapkan model Problem Based Learning atau PBL. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa sebesar 24% dan peningkatan hasil belajar sebesar 15% dengan menerapkan model PBL. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran sebelum menerapkan model PBL, seperti aktivitas belajar siswa yang terbatas dan hasil belajar kurang optimal akibat metode pengajaran yang cenderung pasif. Oleh karena itu, hasil dari analisis jurnal yang pertama, penerapan model PBL diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar mereka. Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang kreatif dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang tepat sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dengan demikian, penerapan model PBL diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 di SDN 23 Malabur. Baik, yang selanjutnya ada analisis artikel kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu berjudul Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. Artikel ini ditulis oleh Sita Asif pada tahun 2020 dan mendapatkan hasil, boleh di next teh. Baik, dari hasil analisis ini, khususnya pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah memberikan pandangan bahwa supervisi akademik ini dapat membantu guru mengembangkan kemampuan untuk mengelola proses pembelajarannya agar pembelajaran tersebut mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Selain itu, tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah memberikan pengaruh keadaan lingkungan perilaku guru dalam mengelola kelas pada proses pembelajaran, di mana guru ini secara langsung maupun tidak langsung mengubah mindset mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran pada kegiatan baik pendahuluan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Boleh di next ya. Nah, penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian tindakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan guru di SD Negeri 1 Kalibuk ini meningkat pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada prasiklus kompetensi guru ini, dalam proses pembelajarannya sebesar 65,19 dengan tingkat kemampuan guru sebesar 65,19% yang tergolong cukup.
Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru ini, khususnya pada proses pembelajaran, dilakukan melalui kegiatan supervisi akademik. Nah, pada siklus 1 ini, tingkat kompetensi guru dalam proses pembelajaran sebesar 68,06%, berada pada rentang 65 atau 74 yang tergolong cukup. Boleh di-next ya? Nah, dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk memberikan bantuan serta pembinaan kepada guru yang memiliki kesulitan pada saat melakukan pembelajaran di kelas, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kinerja guru. Sehingga supervisi yang dilakukan hendaknya berkelanjutan agar kompetensi guru juga dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya ada artikel ketiga yang akan dijelaskan oleh Ibu Delian. Mangga saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal ketiga dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis STEM untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru SD melalui metode lesson study. Nah, yang ditulis oleh Atmojo pada tahun 2020. Hasil analisis saya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis STEM dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru SD yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Aspek yang ditingkatkan pada pelatihan kompetensi ini yaitu kompetensi pedagogisnya. Yang pertama, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 2, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 3, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Sedangkan pada kompetensi profesionalnya yaitu pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Kedua, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. 3, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Nah, dengan diadakannya pelatihan ini, memberikan dampak yang signifikan terhadap kompetensi guru tersebut. Baik, yang selanjutnya ada artikel keempat yang akan dijelaskan oleh Ibu Eni Rahayu. Mangga saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dea. Bentar. Ya, artikel yang saya ambil adalah artikel dari Nasution dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran NHT atau Number Head Together pada subtema 1 Keragaman Suku Bahasa dan Agama di Negeriku kelas 4 SDN 164 Pasar Maga. Next. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik dari penggunaan model pembelajaran NHT atau Number Head Together, baik secara individu maupun kelompok pada subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku kelas 4 SDN 164 Pasar Maga. Penelitian tersebut menunjukkan ketercapaian format observasi aktivitas siswa mencapai kriteria A. Lanjut. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari persentase nilai mulai dari hasil ulangan harian atau UH siswa dengan rata-rata kelas 68,96, yaitu 4 orang yang tuntas dengan persentase 25%, kemudian pada siklus 1 dengan rata-rata kelas 70, yaitu 9 orang yang tuntas dengan persentase 56,25%. Dan pada siklus 2 dengan rata-rata kelas 85, yaitu 14 orang yang tuntas dengan persentase yang tuntas 87,5%. Peningkatan hasil observasi siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata pada siklus 1 sekitar 63,88 dan pada siklus kedua mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 91,66. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Eni. Yang selanjutnya ada artikel kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah Raihani. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal 5 yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Penjumlahan Pecahan Biasa melalui Pendekatan Matematika Realistik di kelas 4 SD, yang mana disusun oleh Sri Rahayu Lestari, Khadijah, dan Yusuf Suryana pada tahun 2019 pada jurnal Peda Didaktika, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, volume halaman 150-162. Baiklah, hasil dari review jurnal saya, analisis saya pada jurnal penelitian tersebut bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa mengenai materi penjumlahan pecahan bisa melalui pendekatan matematika realistik. Adapun penelitian ini dilakukan pada SDN Pahlawan Kota Tasikmalaya, Bandung, kelas 4. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan bentuk descent non-covalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar dan sampel yang digunakan melalui teknik purposive sampling, yaitu kelas 4A sebagai kelas kontrol dan kelas 4B sebagai kelas eksperimen. Adapun treatment yang diberikan berupa penggunaan metode ceramah di kelas kontrol dan penggunaan pendekatan matematika realistik di kelas eksperimen. Instrumen penelitian yang digunakan berupa soal tes, bentuk uraian tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, analisis data yang digunakan pada penelitian ini, pengelolaan hasil pretest dan posttest berupa analisis data kuantitatif. Berdasarkan analisis data tersebut, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa pada penjumlahan pecahan biasa dengan menggunakan pendekatan matematika realistik mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata nilai endgame masing-masing kelas, peningkatan pemahaman siswa pada penjumlahan pecahan biasa dengan menggunakan pendekatan matematika realistik lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan matematika realistik, atau peningkatan pemahaman siswa pada penjumlahan pecahan biasa di kelas eksperimen lebih baik daripada kontrol, yang mana rata-rata skor post-test di kelas eksperimen yaitu 18,73, yang mana ini lebih tinggi daripada rata-rata skor post-test di kelas kontrol yaitu 16,67. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan hasil analisis artikel yang didapat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait hasil analisis artikel tersebut. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.